Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ibel Wibowo sebagai Ketua di Travelindel Lampung, dan juga beserta staf dan para jajarannya yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Bapak Mustafa yang senantiasa menemani kita setiap manasik, yang kami hormati Bapak LK, Bapak RT, dan mobil khusus para calon tamu-tamu Allah. Bukan tamunya presiden, bukan tamunya gubernur, tapi tamunya Allah. Ini merupakan kemuliaan dan kehormatan. Alhamdulillah, Bapak Ibu para calon duyufur rahman, calon tamu-tamu Allah, insya Allah kita akan menerangkan, kita akan belajar bareng tentang manasik umroh. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah umroh? Ada ya? Yang sudah pernah, angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah. 2, Bapak E 3, Masya Allah. Ini perjalanan yang ke-3, Subhanallah. Alhamdulillah. Yang lainnya ini perjalanan perdana ya, insya Allah ya. Ya. Jadi kalau yang perdana itu belum bisa merasakan rindu, tapi kalau yang sudah pernah, dia merasakan rindu. Iya. Karena sudah pernah mencicipi. Baik, Bapak Ibu para duyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, kita akan belajar manasik umroh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan manasik umroh ini mudah, tidak ribet, tidak jelimet, tidak payah, tidak susah. Rasa bingung kok doane piye, harus ngapal, harus pokoknya gak usah ya. Nanti kita ajarkan yang paling simpel dan sesuai dengan fikih ibadah umroh. Ya. Jadi ibadah umroh itu ada 4. Yang pertama ihram. Ya. Yang pertama ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Masya Allah, ibu ini udah paham ya. Ya, kita akan mantapkan lagi. Yang pertama ihram. Ihram ini secara istilah dukhul ilan nusuk. Jadi masuk ke rangkaian umroh. Jadi kalau orang sudah ihram berarti dia sudah masuk ya dalam rangkaian umroh. Dia sedang melaksanakan umroh. Sama seperti orang sholat. Kapan seorang itu dikatakan sedang sholat? Ketika sudah takbiratul ihram. Namanya sama-sama ihram. Cuman kalau di sholat namanya takbiratul ihram. Di dalam umroh namanya ihram. Ya. Nah, ihram, kapan seorang itu dikatakan telah berihram? Itu ada 3. Yang pertama, dia telah menggunakan pakaian ihram.
Ya, nanti akan dicontohkan, kita praktek. Tim nanti yang akan mempraktekkan cara menggunakan pakaian ihram yang paling mudah. Ya. Kalau bagi ibu-ibu ini enak, ini udah pakaian ihram semua yang begini ini, ya, sudah menutup aurat, longgar, tidak transparan, pakaiannya gelap, gitu ya. Jadi yang pertama sudah pakai pakaian ihram. Yang kedua, seorang itu dikatakan telah berihram adalah dia berada di miqat. Ya. Kita Mekah dulu apa Madinah dulu, Ustaz? Jatibel. Mekah dulu apa Madinah? Madinah dulu. Berarti kita miqatnya nanti di Bir Ali. Ya. Namanya itu Bir Ali. Nama kerennya itu sebenarnya Dzulhulaifah. Jadi kalau ingat dalam kitab-kitab itu namanya Dzulhulaifah. Tapi orang-orang Indonesia sering nyebutnya dengan Bir Ali. Bir itu artinya sumur, Ali itu milik Sayyidina Ali. Jadi di situ dulu ada sumur punya Sayyidina Ali. Maka disebut dengan Bir Ali. Ya, kalau di sini namanya Trimodadi. Gitu. Di sana namanya Bir Ali. Jadi itu nama tempat. Ya. Nama tempat untuk mengambil miqat. Miqat itu apa? Miqat itu kalau orang balap lari itu garis start. Jadi kalau orang mau balap larinya dihitung sah, harus melewati garis start. Ya. Nah, miqat itu start. Nama tempatnya Bir Ali atau Dzulhulaifah. Di situ nanti ada masjid. Ya, nanti kita ngambil miqatnya di sana. Kemudian yang ketiga, kapan seorang dikatakan berihram? Dia mengucapkan niat. Apa yang dia ucapkan? Labbaik Allahumma umrah. Itu lafaz niatnya. Labbaik Allahumma umrah. Itu yang paling simpel dan sesuai dengan fikih umrah. Hanya 3 kata tadi. Labbaik Allahumma umrah. Itu harus dibaca. Ya. Nah, ketika seorang itu sudah melakukan 3 ini tadi, dia sudah pakai pakaian ihram, dia sudah berada di miqat, dan dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Saat itu dia sudah terhitung sedang melaksanakan ibadah umrah. Sama seperti sholat. Ketika seorang sudah wudu, sudah menutup aurat, sudah menghadap kiblat, dan dia mengucapkan Allahu Akbar, saat itu dia sudah dihitung sholat. Paham gak? Ya. Nanti di akhir sesi ini ada ujian ya. Saya tanya satu-satu. Yang nanti ditanya nggak bisa, apa hukumannya, Ustaz Ibel? Hukumannya oke. Enggak Bu, ini bercanda aja. Enggak ada hukuman Mbak. Kita ini bukan sekolah, apalagi ini sudah sepuh-sepuh. Ya. Insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Dan insya Allah bisa semua. Tadi ya saya ulang. Kalau seorang sudah pakai pakaian ihram, kemudian dia berada di miqat, kemudian dia mengucapkan Bismillah, labbaik Allahumma umrah, saat itu Bapak Ibu sudah masuk dalam rangkaian ibadah umrah. Paham gak? Ya. Labbaik Allahumma umrah itu artinya apa? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Kata nggih? Ya. Ada kesunahan-kesunahan, perkara-perkara yang dianjurkan seorang itu sebelum melakukan ihram. Tadi ihram sudah kita bahas ya.
kita kesempurnaannya. Ada perkara-perkara yang dianjurkan, sifatnya hanya anjuran, bukan wajib. Ya, andai Bapak Ibu bisa, maka ini dapat pahala tambahan, bonus. Kalau nggak bisa, tidak mempengaruhi hukum ibadah umroh. Maka yang pertama, mandi. Ya, mandinya kapan? Mandinya nanti di Madinah kalau mau berangkat ke Bir Ali. Nanti diumumin sama Ustadz pembimbing. Bapak Ibu jangan lupa mandi sebelum kita berangkat, karena nanti habis zuhur kita mau berangkat ke Bir Ali. Jadi dari Madinah, hotel Madinah ke Bir Ali, ya itu kira-kira seperempat jam, cuman 15 kilo. Nanti dari Bir Ali baru kita bertolak menuju ke Mekah, ya. Jadi nanti kabari Bapak Ibu mandi. Ya, mandinya kayak mana? Ya mandi kayak mandi jenabah, tapi diniatkan untuk melaksanakan umroh. Ya. Gimana niatnya? Nawaitul gusla li adail umroh. Nah, gitu. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sengaja aku mandi untuk melaksanakan ibadah umroh. Dah cukup. Ya, enggak diucapin pun kalau sudah ada dalam hati cukup. Karena ibadah itu, niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Yang kedua, kesunahan yang kedua sebelum ihram. Apa? Potong kuku. Rapikan kumis. Cukur bulu ketiak. Sebenarnya yang sunnah itu dicabut bulu ketiak itu, tapi kalau nggak kuat dicukur, ya. Dan juga mohon maaf mencukur bulu kemaluan, namanya istihdad, ya. Bulu kemaluannya dicukur. Kapan nyukurnya? Saya syaratkan sebelum berangkat, ya. Jangan di Madinah, nanti ribet kalau di Madinah. Sebelum berangkat aja, ya. Kita berangkat tanggal berapa, Ustaz? 31, berarti tanggal 30 wis resik. Ya, ya. Yang punya jenggotnya dipelihara, sunnah, jangan dicukur. Ya. Apalagi kita mau ketemu Rasulullah kan nanti. Ya. Kata Rasulullah, "Aku sapa kuwi? Aku umatku. Kok enggak enek cirine?" Kan bingung nanti kan. Ciri umat Rasulullah itu apa? Jenggot di antara cirinya. Ya. Iya. Yang punya, yang nggak punya ya kok usah dipaksa-paksa harus beli minyak biar temen, nggak usah. Ya, yang punya dipelihara. Kemudian bagi laki-laki disunahkan setelah mandi sebelum pakai pakaian ihram, berarti di Madinah ya, itu disunahkan memakai wangi-wangian. Tapi bukan di kain ihramnya, tapi di badan, ditempelin di ketiak, ya, di leher boleh. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau hendak berihram. Perkara nanti kena kain ihramnya, kok kain ihramnya jadi wangi, itu nggak masalah. Karena itu memang ya sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini tapi khusus laki-laki, ya. Dulu Rasulullah ketika ingin ihram, beliau tuh diolesi minyak, namanya minyak misik abyad. Minyak misik itu minyak kesukaan Rasulullah yang olesi Aisyah. Jadi diolesi di ketiak, di leher, ya, sebelum pakai pakaian ihram. Untuk ibu-ibu tidak disunahkan macak, tidak disunahkan bersolek, enggak boleh, bahkan enggak boleh, ya. Jadi natural aja, ya, tanpa lipstik, tanpa alis, tanpa bedak, tanpa parfum, ya. Ini kayak gini udah bagus nih, ya. Nanti biasanya akan diingatkan oleh pembimbing kalau ada yang bengesan. Biasanya kan ibu-ibu ini latah, ya. Udah kita mau ke Mekah ini, wah dandan dulu, wah rapi gitu. Ada. Tetap aja ada, ya. Tetap nanti diingatkan, Bu, dilap dulu,
di lam, ya. Usahakan natural. Ya. Jadi 3 tadi kesunahan-kesunahan afdholiyah yang dilakukan sebelum masih ingat? Oke. Kemudian nanti ketika sampai di Dzulhulaifah, ketika kita akan melafalkan labbaik Allahumma umrah, nanti pun Ustadz pembimbing akan mengingatkan bagi para bapak-bapak untuk melepas semua pakaian-pakaian dalam, karena kadang ada yang nyangkut, ya. Sudah sampai Mekah jebule sempaknya belum dilepas. Itu banyak kasus, ya Ustadz ya. Iya. Jadi udah sampai Mekah loh, lali, dicopot, ya. Tapi sebenarnya itu juga nggak masalah kalau memang dia benar-benar lupa, ya dilepas aja. Tidak ada dam ketika dia lupa, ya. Kecuali disengaja. Paham ya? Ya. Kemudian ketika seorang sudah sampai di Bir Ali tadi melafalkan labbaik Allahumma umrah, nah saat itu Bapak Ibu disunnahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Sudah hafal semua talbiyah? Sudah, bagi yang hafal. Bagi yang belum, dihafal, ya. Masih lama, waktunya masih ada setengah bulan, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ikuti saya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya itu ingat di Mekah kalau ngucapin talbiyah ini ya. Masya Allah. Yuk kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, itu dibaca, itu namanya talbiyah. Dibaca dari Bapak Ibu ngambil ihram tadi, ngambil mikot tadi. Setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, Bapak Ibu perbanyak membaca talbiyah sepanjang jalan. Kapan talbiyah berhenti? Ketika hendak tawaf, ya. Jadi sepanjang jalan itu perjalanan pakai bis ya, kita masih bela satu bela kurang lebih 6 jam. Selama 6 jam perbanyak membaca talbiyah. Boleh nggak baca yang lainnya? Boleh. Zikir yang lainnya boleh. Baca istighfar boleh. Baca salawat boleh. Berdoa boleh. Tidur boleh nggak? Boleh. Buang angin boleh nggak? Boleh. Nggak usah ditahan-tahan, 6 jam itu lama. Ya, Ustaz, kembung perut saya. Kenapa? Nahan tetep. Udah dilepasin aja. Ya, karena tidak dipersyaratkan bersuci. Ya, mau buang angin, mau buang air kecil, di bis itu ada toilet. Ya, bisa dipakai. Bisnya bagus-bagus di sana. Ya. Jadi kalau mau ke toilet bawa air minum sendiri. Takutnya air minum di toilet itu, air untuk cebok di toilet itu kadang kurang. Jadi bawa air mineral itu kan dikasih nanti. Ya. Nah, sampainya kita di Mekah, kita tidak langsung ke Masjidil Haram, kita ke hotel dulu. Check-in hotel, bagi-bagi kamar, naruh koper, istirahat sebentar, makan malam dulu kita. Habis makan malam, kira-kira nanti biasanya jam 10 malam itu
atau jam 11 baru kita dari hotel bareng-bareng jalan menuju ke Masjidil Haram. Untuk melaksanakan apa? Tawaf. Ya, untuk tawaf. Dan usahakan tawaf ini dalam kondisi bersuci. Karena kata Nabi, tawaf itu seperti sholat. Hanya saja Allah membolehkan seorang itu berbicara. Boleh ngobrol saat tawaf, boleh. Tapi tetap perbanyak doa. Apa doa yang dibaca ketika tawaf? Tidak ada bacaan khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada doa khusus. Silakan Bapak Ibu baca doa, baca zikir, baca bacaan yang menurut Bapak Ibu mudah, bisa dihafal dan Bapak Ibu butuh dengan doa itu. Ya, doakan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Doa agar dimudahkan urusan. Baca doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doanya Nabi Yunus ketika di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa pakai bahasa Jawa, ya Allah paring ono hamba, ya Allah rezeki sing kathah sing berkah, ya Allah. Doa pakai bahasa Lampung, ya Allah ya Tuhanku, gitu ya. Ada yang orang Lampung di sini? Ada. Pokoknya pakai doa apa aja bisa. Ya, justru ketika tawaf itu perbanyak doa. Ya, hanya saja nanti antara rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad itu doanya doa sapu jagat. Ya, hafal doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca terus berulang-ulang dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad. Ya, diulang-ulang sampai ketemu rukun Hajar Aswad. Gitu ya? Ya. Nah, kita akan memulai tawaf dari rukun Hajar Aswad. Jadi rukun itu artinya apa? Pojok. Pojok itu bahasa Arabnya rukun. Rukun Yamani berarti itu pojok Yaman. Itu nembusnya ke negeri Yaman. Rukun Hajar Aswad berarti di situ ada Hajar Aswadnya. Ada rukun Syam, berarti itu nanti nembusnya ke negeri Syam. Ada rukun Irak, nembusnya ke negeri Irak. Ada 4 rukun, 4 pojok. Ya, Yamani, Hajar Aswad, Irak, Syam. Ya. Itu nama-namanya itu saya dengan arah negara, kecuali rukun Hajar Aswad. Nah, kita mulai dari rukun Hajar Aswad. Ya. Kalau kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, dari situlah kita akan mulai tawaf. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, melambaikan tangan. Yang kedua, arahkan wajah ke Hajar Aswad. Yang ketiga, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi sambil menghadapkan wajah ke Hajar Aswad, melambaikan tangan dan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dari situ kita mulai tawaf pelan-pelan. Yang khusyuk, jangan buru-buru. Baca doa yang Bapak Ibu butuhkan. Yang biasa Bapak Ibu baca setiap habis sholat, baca di situ. Ya, yang ada yang titip doa sama Bapak Ibu, doakan di situ. Kalau ada Bapak Ibu punya hajat yang belum dikabulkan oleh Allah padahal sudah lama mintanya,
baca di situ. Ya, paham ya? Paham. Ustadz, gimana kalau saya selama tawaf bacanya doa sapu jagat aja? Boleh. Ya, karena doa sapu jagat itu sudah paket komplit. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Udah komplit. Sah. Ya, sah. Bahkan para ulama mengatakan, andai seorang itu hanya membaca doa sapu jagat karena dia bisanya itu, sah tawafnya. Kalaupun dia nggak hafal karena mungkin dia baru masuk Islam mualaf, dia baca zikir apa saja yang menurut dia mudah. Subhanallah, 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 subhanallah selama tawaf. Ya. Nanti setiap kita tawaf keliling pelan-pelan dan usahakan dalam satu rombongan jangan pisah dari rombongan. Jangan Ustadz saya mau megang Ka'bah dulu, jangan. Pokoknya selama prosesi tawaf itu jangan ada yang pisah. Kalau mau megang Ka'bah nanti hari berikutnya, ya saat tidak umroh, gitu ya. Tapi saat umroh harus bareng, nggak boleh misah-misah. Karena kalau misah dari rombongan pasti hilang. Kalau hilang ngerepotin pembimbingnya. Karena pembimbing itu biasanya cuma 2 atau 3. Satu di depan, satu di belakang, satu di tengah. Ngawal jamaah berapa ini jumlahnya? 50. Cuman dibimbing oleh orang 3. Jadi kalau hilang bingung pembimbingnya. Wah, tuh. Yang lainnya pun akan tertahan nanti. Wah, kita gimana ini mau diterusin nanti? Tapi biasanya akan diterusin, yang hilang ya biarin aja hilang dulu nanti. Nanti setelah umrah selesai baru dicari. Meskipun hilang tetap ketemu Bapak Ibu ya, nggak usah khawatir. Karena nanti kita dikasih ID card, ya. ID card itu nanti bisa kepantau Bapak Ibu itu di mana letaknya bisa kepantau nanti. Iya. Kalau yang bawa api bisa share loh. Yang nggak bawa api nanti dimasukin card di situ, ya. Jadi Bapak Ibu ke kamar mandi kepantau itu nanti. Kalau dipasang GPS, ya. Nah kita tawaf pelan-pelan bareng-bareng ya, baca doanya masing-masing sendiri-sendiri dan itu yang lebih khusyuk, tidak teriak-teriak, ya. Karena kalau teriak-teriak itu mengganggu jamaah yang lain. Nanti sampai di Hajar Aswad, ya, kembali kita melakukan seperti pertama kali, lambaikan tangan. Hadapkan wajah ke Ka'bah, ke Hajar Aswad dan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita baru dapat 1, ya. Terus nanti muter lagi, ketemu lagi dapat 2. Terus setiap ketemu Hajar Aswad lambaikan tangan, hadapkan wajah ke Hajar Aswad dan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar sampai pada 7 putaran. Sama di 7 putaran pun sama melambaikan tangan. Ya, hadapkan wajah ke Hajar Aswad dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, sholat sunnahnya di mana? Ada tempatnya. Ada tempat khusus untuk sholat sunnah setelah tawaf. Tidak harus di belakang makam Ibrahim, karena itu tidak bisa, susah. Karena itu area tawaf. Ada tempat khusus. Ikutin arahan dari petugas, ya. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Kulhu. Ya, hafal ke? Kulya sama Kulhu. Kulya di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Kulhu di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Hafal? Hafal. Kalau belum hafal Kulya, baca Kulhu semua boleh. Ya, rakaat pertama baca Kulhu, rakaat kedua baca Kulhu. Kalau tidak hafal, ya. Setelah sholat sunnah, setelah tawaf, kalau mau doa silakan doa di situ. Ya, sholatnya jangan buru-buru, sholatnya yang khusyuk dan sholatnya hanya 2 rakaat, jangan ditambah-tambah. Hanya 2 rakaat, karena Nabi mencontohkan hanya 2 rakaat. Ya, sholatnya jangan buru-buru, yang khusyuk, boleh wajahnya dihadapkan ke Ka'bah.
Ya, sholat melihat Ka'bah. Karena di depan kita pas Ka'bah di depan kita. Kelihatan, jelas, dekat. Ya. Sholatnya dinikmati. Setelah selesai sholat, doa. Setelah selesai doa, doanya bebas ya, doa sendiri-sendiri. Sholatnya pun sendiri-sendiri. Setelah doa, disunahkan minum air zam-zam. Disunahkan minum air zam-zam. Tapi Ustadz sarankan jangan minum lebih dari 1 gelas, meskipun aus. Minum aja 1 gelas, kurang dikit. Diminum, disisain sedikit, ditumpahin ke tangan, kemudian diusap ke kepala. Ya, sunnahnya seperti itu. Dulu Rasulullah melakukan seperti itu. Ya, ibu-ibu diusapkan di atas jilbab, bapak-bapak diusapkan di atas kepala, di atas rambut. Ya, karena kalau bapak ibu minumnya banyak, nanti kepengen kencing. Kalau pengen kencing, nahan kencing, akhirnya ibadahnya nggak nikmat. Aduh, sepirang putaran meneh sih, ora kebeles, ora tahan ki. Toilet ning di toilet malah nggak khusyuk nanti. Ya, minumnya dikit aja, nggak apa-apa, aus nggak apa-apa. Ya, jangan lebih dari 1 gelas. Karena kalau lebih dari 1 gelas, berpotensi pengen buang air kecil. Dan toiletnya jauh, keluarnya itu mungkin ada 0,5 kilo. Itu pun harus ngantri. Nanti harus balik lagi, harus nerusin lagi, ya. Gitu ya. Nah, setelah minum air zam-zam, kita menuju ke Bukit Sofa. Di mana lokasinya? Ya di dalam masjid itulah, nggak jauh. Semuanya masih dalam komplek masjid. Ya, komplek masjid, atap, AC, adem, nyaman. Ya, kita nanti ke Bukit Sofa, kayak ada kayak tanjakan gitu ya. Kalau kita sa'inya di lantai 1, ada tanjakannya, ada turunannya. Tapi kalau di lantai 2 sudah datar, sama. Sa'i di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3 sama. Tidak ada lantai 1 lebih afdol, nggak ada. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Sama seperti tawaf. Tawaf pakai kursi roda kan di atas, nggak boleh di bawah, di atas, di lantai atas. Ya, pakai kursi roda juga sama pahalanya. Jangan sampai ada anggapan, oh nggak afdol, harus di bawah, enggak. Sama, bahkan dulu Rasulullah tawaf itu menunggang keledai. Karena kendaraannya adanya keledai pada waktu itu. Kalau waktu itu ada kursi dorong atau ada skuter, ya Rasul pakai skuter. Ya. Ya. Sampai di Bukit Sofa, kalau memang diizinkan oleh petugas yang ada di sana, kan nanti di sana itu ada tentara-tentaranya yang mantau Bukit Sofa. Kalau Bukit Sofa itu lengang, biasanya kita diizinkan untuk berhenti di situ. Kalau diizinkan untuk berhenti, kita berhenti dan kita berdoa di situ. Ya, berdoa menghadap ke kiblat. Patokan kiblatnya itu nanti dilihat dari lantainya. Lantai itu ada garis saf sholat. Ya, karena Ka'bah sudah nggak kelihatan di situ. Kadang kelihatan, kadang nggak, ketutup bangunan. Jadi patokannya lantai. Ini garis-garisnya menuju ke kiblat semua. Ya, jadi menghadap ke kiblat, doa, angkat tangan, doanya apa? Doanya bebas. Bapak Ibu silakan berdoa di situ. Ya, Bapak Ibu silakan minta di situ karena di situ juga tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab. Dahulu Rasulullah berhenti di situ dan berdoa, bahkan beliau berdoanya lama di situ. Ada doa yang beliau baca, tapi itu nggak wajib. Ya, apa yang beliau baca? Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang bebas.
Tapi intinya berdoa dan doanya bebas. Itu ya. Baru setelah selesai doa kita mulai sa'i dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Jalan pelan-pelan dinikmati. Tidak ada doa khusus, tidak ada bacaan khusus antara Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah, tidak ada. Silakan baca zikir, silakan baca doa, silakan baca apa yang menurut Bapak Ibu perlu, butuh dan mudah, silakan dibaca. Baca kalimat thayyibah boleh, baca salawat boleh, baca istighfar boleh. Ya. Nanti sampai di Bukit Marwah kurang lebih jaraknya itu 500 meter. Sofa ke Marwah itu 500 meter. Kurang lebih. Sampai di Bukit Marwah berhenti jika memungkinkan. Ya, nanti lihat ustadz pembimbingnya. Kalau kata ustadz pembimbingnya berhenti, kita berhenti. Dan nanti diupayakan berhenti di situ. Ya, diupayakan berhenti. Tapi kalau tidak memungkinkan karena kondisinya penuh dan petugas di sana tidak mengizinkan kita berhenti, kita tidak berhenti. Tapi kita anggaplah kita berhenti ya. Berhenti sama seperti yang kita lakukan ketika di Bukit Sofa. Menghadap kiblat, ngangkat tangan dan doa. Ya, doa. Kalau bisa yang khusyuk doanya, diperlama doanya, dinikmatin doanya, karena di situ tempat mustajab. Ya, di situ dulu tempat siapa istrinya Nabi Ibrahim? Siti Hajar. Siti Hajar. Di situ doa dalam keadaan ketakutan, cemas karena stok makanan habis, air habis, anaknya nangis. Ya. Sampai di Bukit Marwah kita berdoa, selesai berdoa kita dapat satu. Ya, dapat satu. Balik lagi nanti dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa dapat dua. Ya. Tadi kalau memang bisa memungkinkan untuk berhenti dan berdoa, berhenti. Kalau tidak, ya terus. Nanti dari Sofa ke Marwah 3, balik lagi 4, 5, 6 dan finishnya di Bukit Marwah. Setelah finish tidak berhenti dan tidak berdoa, langsung exit menuju pintu keluar. Ya, menuju ke pintu keluar. Berarti sa'i sudah selesai. Ada catatan. Sa'i itu nanti kita antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah ada namanya perlintasan lampu hijau. Jadi neonnya ada neon warna hijau. Ya, lampu neon di pelapon itu warnanya hijau. Di neon hijau itu, sepanjang neon hijau itu ada sunnahnya untuk berlari. Itu pun bagi laki-laki, bagi perempuan hanya tetap jalan. Namun prakteknya kita di sana nanti, karena kita rombongan, kita tetap jalan. Karena kalau ada yang lari, ada yang jalan, nanti tabur, hilang, kececer, repot. Ya, jadi kita akan jalan saja. Kenapa ini saya kasih tahu? Biar Bapak Ibu nanti sampai sana nggak kaget, apa lagi? Kode Melayu, gitu ya. Dikiranya nanti ada apa kok pada lari-lari gitu ya. Itu sunnahnya. Ya. Iya. Setelah selesai tadi putaran yang ke-7 di Bukit Marwah, maka kita exit keluar. Berarti kita ada satu rukun lagi yang belum. Apa itu? Tahallul. Tahallul itu ditandai dengan mencukur. Kalau dalam sholat tahallulnya apa? Dalam sholat tahallulnya apa? Rampung sholat itu ditandai dengan apa? Salam. Jadi kalau orang sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti sholatnya wis rampung. Kalau dalam umroh, selesainya umroh itu ditandai dengan cukur.
Makanya disebut tahallul. Paham ya? Ya. Tahallul bagi bapak-bapak yang lebih afdol gundul. Maka saya menyarankan untuk gundul. Biasanya Ustadz Ibel nanti bawa clipper sugu rambut, nanti digundul. Ya, itu kalau di sana di barbershop, salon itu bayarnya 10 real. 10 real itu berapa rupiah? 50.000. Cukur gundul 50.000. Di sini cukur berapa, Bu? 10.000. Iya. Jadi bapak-bapak kalau bisa gundul, ya. Kalau nggak bisa gundul, dicukur pendek, ya. Tapi yang afdol gundul, karena Rasulullah menganjurkan untuk gundul dan mendoakan rahmat kepada orang-orang yang tahallulnya itu gundul. Ya. Untuk ibu-ibu perhatikan, Bu. Perhatikan, untuk ibu-ibu usahakan tahallulnya di dalam kamar hotel, ya, di ruang tertutup, jangan di tempat umum, karena rambut itu aurat yang harus ditutup, ya, apalagi ibu sedang melaksanakan ibadah umroh, ya, jadi di kamar. Nanti minta tolong temennya yang nyukurnya bagaimana? Nyukurnya minimal 1 ruas jari, minimal, ya. Jadi diambil, kalau rambutnya panjang diambil, taruh di depan, dicukur ujungnya minimal 1 ruas jari, cekrek roto, ya, ujungnya. Kalau rambutnya nggak panjang, nggak bisa cukur sendiri, jaluk tulung koncone sak kamar, ya. Jangan tahallulnya di Bukit Marwah. Banyak orang tahallul di Bukit Marwah, setelah selesai sa'i, mereka tuh langsung buka jilbab. Wah, jilbabnya dibuka. Ada yang dibuka total, ada yang cuma dibuka belakangnya aja. Banyak itu. Dan itu nggak boleh, karena harus dijaga. Ya, ya. Setelah selesai tahallul, berarti selesai ibadah umroh, dan itu akan memakan waktu kurang lebih 4 jam dari mulai kita datang ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, balik ke pondok tahallul, balik ke hotel untuk tahallul, itu memakan waktu kurang lebih 3-4 jam, ya. Dan yang dibutuhkan adalah kekompakan. Nggak boleh egois, wah aku orang disian lah, oh saya mau nyantai lah, nggak boleh, harus bareng, ya, harus bareng, gitu nggak? Ya. Sampai di sini berarti telah selesai ibadah umroh, ya, selesai rangkaian ibadah umroh, dan semoga umroh Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Sebelum kami tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan seputar fikih manasik umroh, bukan seputar teknis pemberangkatan, karena nanti ada bagiannya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu silakan tanya biar nggak bingung. Kalau keberangkatan sama saya. Yang saya sampaikan bisa dipahami nggak? Bisa ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak bisa dipahami? Mudah apa susah memahaminya? Mudah nggak? Alhamdulillah. Monggo Ibu, sebutkan nama dan asal biar saya kenal. Saya Subini dari Sumatera. Mana itu? Diajak. Daerah mana itu? Oh, Masya Allah. Iya Bu, silakan Bu. Kalau pakai sempak yang pas ekrom, pakai sempak yang di tali nggak apa-apa ya Pak ya? Laki? Ya. Yang laki? Ya. Ada lagi? Ya. Itu aja? Ya.
Bagaimana hukumnya laki-laki pakai sempak yang diikat? Iya. Sebaiknya Bu tidak memakai. Karena hanya dua helai yang boleh dipakai. Pakaian atas dan pakaian bawah. Tanpa singlet dan tanpa celana dalam. Untuk yang bapak-bapak. Ya. Kecuali, ini kecuali ya, ada uzur syar'i. Apa uzur syar'inya? Umpamanya klepnya sudah dol. Umpama. Jadi dia nggak bisa nahan. Ya, tahu-tahu netes, tahu-tahu ngalir. Nah, kalau itu sampai pada kayak gitu, boleh. Boleh. Ya, pakai pempes boleh, pakai yang digubet-gubet ya boleh gitu. Gitu ya. Kalau sampai pada tahapan seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Kenalan dulu Pak. Dengan Bapak Hartono Di? Bumi Raja. Oh, sama ya? Ya, Oh, Masya Allah. Apa yang ditanyakan Pak? di sana lokasinya ada tempat untuk merokok. Oh iya, apakah ada tempat untuk merokok? Ada. Ada, nggak usah khawatir. Ada, aman Pak. Tapi jangan bawa rokok banyak-banyak. Kenapa? Ketangkep. Apa? Oh gitu. Pokoknya kalau dia bentuknya itu satu paket, udah tuh susunannya banyak, itu terdeteksi. Dikira Bapak mau jual rokok nanti di sana. Iya, ini diatur ya pokoknya dipecah-pecah kayak gitu. Iya. Dan lebih bagus lagi kalau bisa berhenti merokok, lebih bagus lagi. Iya. Saya testimoni Pak ya, beberapa jamaah yang saya bawa, mereka di sana hilang keinginan merokok dan pulang berhenti merokok. Makanya diniatin dari sekarang, kalau mau berhenti merokok. Tapi kalau belum, ya nggak apa-apa, namanya belum mau, gitu ya. Oke. Tapi nggak boleh ngerokok tempat umum Pak, karena didenda. Ya, didenda. Dendanya itu 500 real kalau nggak salah. Iya, 2 juta. 2.500.000. Kalau ketahuan. Ya. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Nanti dikasih transport. Iya, ada tempat-tempatnya ada. Pak. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu, namanya asalnya. Masya Allah. Oke, sak kampung ya mangkat kabel nih. Iya, kalau bawa kursi roda bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa, tapi tetap nanti di ramping. Kalau mau dibawa ya, ya. Kalau jamaahnya nggak bisa jalan, tetap kursi rodanya di ramping. Nanti jamaah pakai fasilitas bandara. Kita pesawatnya apa besok? Garuda free biasanya. Ada free, gratis. Yang bayar itu Lion. Kalau Lion bayar. Fasilitas kursi rodanya bayar 500. Kalau Garuda free. Iya. Ada lagi? Bapak? Rokok aman. Tadi yang nanya gigi palsu gimana Ustaz? Gigi palsu gimana Ustaz? Gigi palsu nggak ngaruh, dipakai aja, jangan dilepas. Nanti ketahuan kalau palsunya. Dipakai aja nggak apa-apa. Boleh, gigi palsu itu boleh. Iya. Untuk menutupi cacat, boleh. Cukup ya? Iya, nanti sesi berikutnya akan dijelaskan oleh tim tentang keberangkatan dan praktek. Ya, praktek tawaf, praktek sa'i, praktek pakai kain ihram dan seterusnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan dalam perjalanan ibadah umrah, diberikan kesehatan, kenikmatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Faruk yang sudah memberikan bimbingan manasik kepada